what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Hingga balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay terus santuy. Dimana pada kesempatan kali ini gue bakal membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Turning Red yang dirilis pada tahun 2022. Film ini sendiri akan berkisah tentang seseorang anak yang bernama Melin, yang dimana Melin ini mendapatkan kutukan turun-temurun dari keluarganya, yang dimana hal itu sendiri dapat merubah mereka menjadi seekor panda berwarna merah. Di zaman dahulu kala, keluarganya Melin berubah menjadi panda bisa disebut sebagai karunia karena hal itu bisa menjaga keluarga. Namun makin kesini, zaman yang juga sudah semakin modern, berubah menjadi panda merah itu merupakan sebuah hal yang mengganggu. Dan bagaimanakah caranya Melin agar bisa melepaskan kutukan itu dari dalam tubuhnya? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini, and langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai dimana kita diperlihatkan seorang anak dan juga pemeran utama di dalam film kali ini yang bernama Melin aka Mei Mei. Dimana ia merupakan anak yang berusia 13 tahun, akan tetapi ia ini sering sekali mendapatkan penghargaan dan juga sering sekali mendapatkan nilai bagus di sekolahannya. Hal itu sendiri dibuktikan oleh Melin ketika ia mendapatkan kartu biaya siswa untuk naik bus secara gratis. Di dalam bis, kita pun diperlihatkan Melin yang tidak memainkan HP layaknya bocil pada umumnya, melainkan mengerjakan soal matematika. Singkat cerita, Melin yang baru saja sampai di sekolahnya langsung bertemu dengan sahabat-sahabatnya, yang dimana salah satunya ada Miriam, Priya, dan juga Abby. Hingga kelompok mereka sendiri disebut sebagai K-popers sejati dan Taehyung abadi. Lalu waktu masuk kelas pun tiba, dimana kita diperlihatkan Melin yang mengikuti pelajaran demi pelajaran. Salah satunya ada pelajaran alat musik di mana Melin dengan penuh rasa semangat memainkan seluring hingga bahkan sering sekali mendapatkan nilai-nilai bagus di setiap mata pelajaran miliknya. I know, it's a lot. Di sisi yang sama, di waktu jam istirahat kita pun diperlihatkan Melin yang juga tanpa sengaja merusak bola basket milik si Tyler, yang mengakibatkan Melin dan juga Tyler pun terlibat kejar-kejaran. Sehabis akan hal itu, di jam pulang sekolah, Melin dan juga kawan-kawan memutuskan untuk melihat akang penjaga toko nang tampan si idaman. Dan penjaga toko itu sendiri bernama Dev, yang dimana ia bekerja di sebuah tempat semacam Indomaret, akan tetapi itu bukanlah Indomaret melainkan toko zoo industri. Teman-temannya si Melin sontas menyukai si Dev, namun tidak dengan si Melin yang malahan mengatakan bahwasannya si Dev terlihat seperti gelandangan. Di sana, Melin ini malahan mengatakan kepada teman-temannya untuk mengagumi idola mereka yang disebut sebagai Four Town semacam BTS di dunia nyatanya. Di mana membernya sendiri berisikan Jess, Taehyung aka Plastic, Robert, Aaron T, dan juga Aaron Z. Lantas, habis akan hal itu, Melin langsung diajak oleh teman-temannya untuk menghabiskan waktu bersama mereka agar bisa karaokean bareng. Namun Melin yang merupakan seorang anak teladan pun menolak akan hal itu yang dikarenakan setiap hari merupakan hari bersih-bersih. Ia lalu pamitan kepada teman-temannya yang dikarenakan ia harus pulang tepat waktu untuk sampai di rumah. Here's your reward. 99 Australian tour with the girl guarded with my life. Another time, I promise. Okay, sure, May. It'll be good. But that doesn't mean. Singkat cerita, Melin pun sampai di sebuah kuil yang ternyata Melin bekerja di sana bersama sang ibu. Yang ternyata kuil itu sendiri milik keluarganya si Melin, jadi secara nggak langsung Melin dan juga ibunya bekerja di kuil itu untuk menjual merchandise dan menjadi tour guide. Namun sebelum bekerja, Melin dan juga ibunya terlebih dahulu berdoa kepada leluhur mereka yang bernama Sanyi. Hingga waktu bekerja pun dimulai. Our family runs one of the oldest temples in Toronto. Instead of honoring a god, we honor our ancestors. Bye-bye. See you next time. Thanks for coming. Come on, Dad's making dinner. Ooh. Scene pun berganti ke malam harinya, dimana kita diperlihatkan ayah dari Melin yang sedang membuat makan malam. Tanpa sengaja, ibunya yang sedang menonton TV melihat sebuah iklan tentang tiket Four Town yang sebentar lagi akan diadakan konsernya di Amerika Utara. Dan ternyata konser itu sendiri berdekatan dengan rumahnya si Melin, hingga Melin yang awalnya excited dan ingin mengatakan kepada ibunya bahwasannya ia ingin menonton konser itu, namun ternyata ibunya tidak menyukai Four Town. Melin sontas hanya terdiam hingga scene pun berganti ke kamar, di mana kita diperlihatkan Melin yang sedang mengerjakan PR seperti anak teladan pada umumnya.
Di sela-sela kegabutannya, Melin ini memutuskan untuk menggambar salah satu personil 4Town yang bernama Jess. Akan tetapi, ia ini melihat Jess mirip sekali dengan si Dev, yang penjaga toko zoo industri, hingga pada akhirnya ia pun masih terus menggambar. Dan ya, you know lah. Do you want a snack? Cool, great, thanks. What? You put Do his... not. Huh? What? Mom. Oh, a No one- boy? Who is he? Did he do these things to you? No. Seketika itu jugalah ibunya yang marah ketika melihat gambar itu pun langsung memutuskan untuk menghampiri Dev di toko zoo industri dan memarahinya. Ibunya juga mengasih unjuk sebuah bukti, yaitu gambar milik si Melin, hingga pada akhirnya semua orang yang sedang berbelanja di toko zoo industri ketika melihat gambar itu pun menertawai si Melin. Singkat cerita, sesampainya di rumah kita pun diperlihatkan Melin yang teriak-teriakan sendiri di kamarnya akibat tak kuasa untuk menahan malu. Dirasa sudah kelelahan, Melin pun memutuskan untuk tidur, namun tanpa ia sangka ia ini bermimpi seputar hal-hal aneh tentang kuilnya. Scene pun berganti ke pagi harinya, di mana kita diperlihatkan Melin yang baru saja terbangun dari tidurnya memutuskan untuk pergi ke kamar mandi agar bisa bersih-bersih. Namun ia ini kaget ketika melihat tubuhnya yang sudah berubah menjadi panda berwarna merah, namun ia terlihat lucu dan juga gemoy. Melin yang masih syok pun langsung berteriak hingga mengagetkan ibu dan juga ayahnya. Sang ibu lalu menghampiri kamar mandi dan mengetuk-ngetuknya untuk memastikan apa yang sedang terjadi kepada si Melin. Namun Melin yang gak menjawab jelas pun hingga sang ibu mengira bahwasannya Melin baru pertama kali menstruasi, hingga mengakibatkan sang ibu pergi sebentar untuk mencari pembalut. Tentu saja Melin yang mendengarkan hal itu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan memutuskan untuk diam-diam pergi ke kamarnya. Di sana Melin ini memutuskan untuk berusaha menenangkan dirinya agar tidak panik, namun tanpa sengaja ia menemukan solusi untuk berubah wujud kembali menjadi normal. Dalam artian kata lain, Melin ini harus menenangkan emosinya agar ia dapat kembali ke wujud manusianya. Melin juga ternyata mendapatkan sebuah transformasi baru yang dikarenakan rambutnya sekarang sudah berwarna merah akibat efek samping menjadi seekor panda. Sehabis akan insiden itu, Melin lantas langsung diantarkan sekolah oleh ibunya. Di dalam sekolah, Melin ini bertemu dengan teman-temannya kembali, namun tidak menimbulkan ekspresi apapun, tidak seperti biasanya. Terlihat di sana ada Tyler yang ternyata menyebarluaskan gambar yang dibuat oleh Melin sebelumnya. Melin yang awalnya terpancing emosi, untungnya dapat meredakannya kembali hingga ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam kelas. Di jam pelajaran, Miriam ini menanyakan keadaan si Melin akankah baik-baik saja atau tidak, namun Melin sendiri mengatakan bahwasannya ia baik-baik saja. Miriam tidak percaya begitu saja perkataan sahabatnya yang dikarenakan Melin sedari tadi sudah dilihatin oleh ibunya. Dari situlah ibunya si Melin langsung dihadang oleh penjaga sekolah, namun ternyata kedatangan ibunya si Melin ini ingin membawakan softtek kepada si Melin. Hingga pada akhirnya Melin sudah tidak kuasa untuk menahan emosinya kembali dan... Melin lalu menyadari situasi akan semakin buruk ketika ia masih ada di sekolah, hingga pada akhirnya Melin pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya. Ibunya yang juga melihat Melin melarikan diri dari sekolah juga ikut mengejarnya. Di tengah-tengah perjalanannya ternyata Melin ini mengacaukan seisi kota. Ibu dan juga ayahnya yang baru saja sampai di rumah terkejut ketika melihat perubahan Melin yang sangat cepat. Melebihi perkiraan mereka sebelumnya, jadi mau nggak mau mereka harus menjelaskan hal ini kepada si Melin. Melin langsung dibawa menuju kuil keluarga mereka, di mana di sana sang ibu mengeluarkan sebuah peti rahasia. Di mana peti itu sendiri ternyata berisikan sebuah gulungan tentang kisah leluhur mereka yang bernama Sanyi. Di zaman dahulu kala, sesaat para lelaki pergi berperang, Sanyi ini kebingungan bagaimana caranya menjaga kedua anaknya. Di suatu malam bulan merah, ia ini meminta permohonan kepada dewa agar mengabulkan permintaannya untuk menjaga keluarganya. Para dewa lantas mengabulkan permintaan dari Sanyi ini yang ternyata permintaannya pengen berubah menjadi panda. Dan cara berubah menjadi panda dengan menggunakan emosi, hingga pada akhirnya Sanyi pun memutuskan untuk mewariskan kekuatan ini turun-temurun agar menjaga keluarganya. Melin yang mendengar kisah itu pun marah akibat ia tidak mau hidup seperti ini, namun ibunya menenangkan bahwasannya kutukan itu sendiri bisa dihapus.
Akan tetapi harus menunggu malam bulan merah, lebih tepatnya tanggal 25 bulan depan. Melin yang awalnya tidak percaya, namun ibunya mengasih unjuk sebuah bukti, yaitu kalung bahwasannya ia dulu juga seperti Melin bisa berubah menjadi panda. Scene pun berganti ke malam harinya, di mana kita diperlihatkan kamar Melin yang ternyata dikosongkan. Tentu saja hal itu sendiri bukanlah tanpa sebab, melainkan agar si Melin ini dapat leluasa tidur di sana. Seusainya akan hal itu, scene pun berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan Melin yang sedang berusaha melepas paksa kutukan tersebut. Namun hal itu sendiri jelas gak bisa, hingga pada akhirnya tiba-tiba Melin ini dikunjungi oleh ketiga temannya. Melin awalnya tidak mau menemui mereka bertiga, namun Abby mengatakan bahwasannya tanggal rilis konser 4 Town sudah dirilis. Hal itu sendiri langsung membuat Melin terkejut hingga ia menongolkan dirinya, dan tanpa sengaja ketiga temannya melihat wujud panda dari si Melin. Dan teman-temannya pun berteriak yang mengakibatkan Melin terpaksa membekuk mereka bertiga. Melin lalu mengatakan agar mereka bertiga tetap tenang, dan dirasa teman-temannya sudah tenang, ia pun melepaskan teman-temannya. Di sana teman-temannya si Melin ini menanyakan mengapa si Melin ini bisa berubah menjadi panda yang imut. Melin langsung menceritakan hal yang sebelumnya, hingga seusainya ia bercerita, ia pun pada akhirnya menangis. Teman-temannya berinisiatif untuk menyanyikan lagu 4 Town agar si Melin ini kembali menjadi bahagia, yang ternyata hal itu pun berhasil. Mereka lantas menyanyi bersama, hingga seusainya akan hal itu teman-temannya mengatakan bahwasannya mereka menyayangi Melin, mau Melin ini panda atau tidak. Setelah mendengarkan hal itu, Melin ini seakan merasakan sebuah hawa tenang yang sangat amat tenang, dan tentu saja hal itu sendiri mengakibatkan ia kembali menjadi wujud manusianya. Hal ini sendiri berbeda dibandingkan sebelumnya, yang dimana sebelumnya jikalau Melin terpancing emosi sedikit, ia langsung berubah menjadi panda. Dalam artian kata lain, cara menahan panda itu sendiri adalah mengingat kasih sayang dari orang sekitar dan juga teman-teman. Dilanjutkan dari Miriam yang mengatakan pertanda kita berempat bisa melihat konser 4 Town bersama. Sehabis akan hal itu, scene pun berganti ke sore harinya, di mana kita diperlihatkan Melin yang sedang dites oleh kedua orang tuanya. The important thing is you try. You spelled your little butt. Spelling bee trophy. First place in our hearts! Resist. Panda or no panda? What happened to your panda? It's easy. When I start to... Yang dikarenakan semua tes yang sudah dilakukan oleh Melin tuh lolos, Melin ini hanya meminta satu permintaan saja untuk menonton konser 4 Town. Akan tetapi sang ibu ternyata langsung menolak akan hal itu. Untuk $200 menonton konser sampah itu tidak ada faedahnya sama sekali. Melin yang mendengarkan hal itu pun sontas merasa geram dan memutuskan untuk langsung pergi dari sana. Ibunya yang masih marah-marah tiba-tiba kedapatan telepon dari si nenek yang mengatakan bahwasannya ia melihat berita di TV soal panda merah. Yang pertanda berarti si Melin ini sudah mendapatkan kutukannya, hingga sang nenek mengatakan bahwasannya ia sedang dalam perjalanan ke sana bersama juga dengan keluarga lainnya. Scene pun berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan Melin yang sedang curhat kepada teman-temannya, yang ternyata teman-temannya juga tidak diperbolehkan untuk menonton konser 4 Town. Dari kejauhan, Melin ini menyadari bahwasannya sang ibu terus-terusan memperhatikan dirinya, hingga Tyler yang melihat akan hal itu pun mengejek si Melin bahwasannya Melin merupakan anak manja. Tentu saja, Melin yang mendengarkan hal itu emosinya langsung meledak dan melemparkan bola dengan kecepatan yang tinggi. Mr. K! Hey, chill. Let's go. Dude, keep it together. I can't! We need to see this. Di dalam toilet, teman-temannya berusaha menenangkan emosinya si Melin, hingga pada akhirnya Melin ini mengatakan bahwasannya ia sudah bekerja keras untuk mendapatkan nilai tinggi dan juga menjadi anak teladan. Namun balasan sang ibu malahan tidak memperbolehkan dirinya untuk menonton konser 4 Town, yang dimana hal itu sebenarnya merupakan kesempatan sekali dalam seumur hidup kita. Dilanjutkan dari mereka berempat yang memikirkan bagaimana caranya agar bisa mengumpulkan uang $800 agar mereka berempat bisa nonton konser bareng. Di sana, Melin ini memutuskan untuk berubah menjadi panda agar teman-temannya bisa semakin berkreasi, namun hal itu sendiri nampaknya diketahui oleh murid-murid lainnya. Seketika itu juga lah mereka pun mengatakan bahwasannya mereka ini rela membayar dan bahkan menjual ginjalnya agar bisa berfoto bersama panda dan juga memeluknya. Dirasa semua hal ini akan adanya pundi-pundi cuan, Melin dan juga kawan-kawan memutuskan untuk membuat sebuah rencana.
Semua hal itu diawali di mana Melin berpura-pura menjadi sang guru dan mengatakan kepada ibunya sendiri bahwasannya Melin akan selalu pulang terlambat yang dikarenakan dia ada kurikulum les matematika. Dilanjutkan dari mereka semua yang membagikan undangan secara rahasia hingga jam pelajaran usai para siswa rela mengantri agar bisa berfoto dengan panda. Berikutnya step ketiga di mana mereka banyak sekali menjual merchandise tentang panda dan step keempatnya Tyler dilarang masuk. Want it? I want it. Give me one. Baby, you got it. Berhari-hari pun berlalu di mana kita diperlihatkan mereka yang ternyata sudah kekumpul duit $600. Pertanda mereka kurang $200 lagi agar bisa membeli 4 tiket, namun Melin yang takut itu nggak keburu berhasil ditenangkan oleh teman-temannya yang mengatakan bahwasannya pasti akan ada jalan. Baru saja teman-temannya mengatakan hal itu, tiba-tiba Tyler pun datang dan mengatakan hal kepada si Melin. Bahwasannya Tyler meminta Melin agar datang ke ulang tahunnya, jikalau enggak Tyler ini akan membocorkan semua hal yang sedang dilakukan oleh Melin kepada ibunya. Di sana, Melin ini awalnya berpikir sejenak hingga pada akhirnya ia pun setuju untuk datang ke acara pesta ulang tahun milik si Tyler namun dengan bayaran $200. Tentu saja, Tyler yang mendengarkan hal itu pun setuju hingga mereka berdua menjalin sebuah kesepakatan. Setelah hal itu, scene pun berganti di rumah di mana Melin yang ingin pergi lagi dengan alasan les matematika namun ibunya ingin mengantarkan dan juga ingin membantu. Melin yang mendengarkan hal itu pun panik dan berusaha mencegah sang ibu agar ikut dengan dirinya. Namun tiba-tiba keluarga besar dari Melin telah tiba di rumahnya. Di malam harinya, di acara ulang tahun pesta milik si Tyler, mereka semua sedang menunggu si Melin. Tentu saja Melin yang tak kunjung datang bukan karena alasan yang dikarenakan keluarganya sedang berkumpul. Beberapa menit kemudian, Melin ini berkata kepada keluarganya bahwasannya ia ingin pergi tidur. Setibanya di kamar, Melin ini ternyata sedang bersiap-siap ingin keluar dari kamar untuk menghampiri pesta ulang tahun milik si Tyler. Secara mengejutkan, tiba-tiba sang nenek ini masuk ke kamar yang mengejutkan si Melin hingga pada akhirnya sang nenek di sana mengatakan kepada si Melin bahwasannya jangan terlalu terikat lebih oleh si panda yang jikalau Melin ini terikat oleh panda akan semakin susah untuk melepaskannya. Dan bahkan efek sampingnya akan membuat ritual semakin lama dan juga semakin sulit hingga Melin yang mendengarkan hal itu pun langsung terdiam. Singkat cerita, Melin pun pada akhirnya tiba di acara ulang tahun milik si Tyler di mana di sana Melin ini ternyata tidak berubah menjadi panda melainkan hanya memakai kostumnya saja. Teman-temannya yang sedang merasa aneh dengan tingkah laku si Melin pun langsung membawa Melin ini ke pojokan dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Melin langsung mengatakan kepada teman-temannya jikalau ia sering sekali berubah menjadi panda akan mendapatkan ikatan lebih. Dan hal itu akan mempersulit ritual hingga teman-temannya pun pada akhirnya mengerti. Pertanda kesepakatan bersama si Tyler batal dan bahkan salah satu dari mereka harus ada yang berkorban untuk tidak nonton konser. Akan tetapi Miriam ini mengatakan bahwasannya salah satu dari kita nggak ada yang ikut, pertanda kita bertiga tidak boleh ikut. Melin yang melihat sahabatnya merasa sedih, tak kuasa hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk berubah menjadi panda dan kesepakatan pun berjalan sesuai rencana. Hingga pesta pun kembali dimulai. Sementara itu, kita pun diperlihatkan ibunya Melin yang sedang ingin mengecek keadaan anaknya. Namun tanpa sengaja, ia ini melihat sebuah baju merchandise dan ia pun pada akhirnya menyelidiki hal itu lebih lanjut dan melihat ke kolong kasur yang ternyata banyak sekali merchandise yang berada di sana. Lantas, sang ibu pun ingin membangunkan Melin dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, namun ternyata Melin gak ada di kasurnya. Ibunya lalu kembali ke kolong kasur dan menemukan selembaran poster pesta ulang tahun milik si Tyler. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Melin dan juga kawan-kawan yang sedang bergembira bersama akibat sebentar lagi mereka akan menonton konser 4 tahun. Teman-temannya juga mengatakan bahwasannya mereka lebih suka Melin yang sekarang dibandingkan Melin yang dulu lebih cenderung jarang menghabiskan waktu bersama mereka. Mereka lalu bersenang-senang bersama, namun tak lama kemudian mereka ini mendengar berita di radio bahwasannya 4 tahun akan mengadakan konser di kota mereka tanggal 25 nanti. Melin yang mendengarkan hal itu pun kaget dan langsung menanyakan Abby, soalnya Abby mengasih tahu bahwasannya 4 tahun akan tampil di kota mereka katanya tanggal 18. Seketika itulah mereka berempat langsung membuka poster dan melihat bersama yang ternyata tanggal 18 4 tahun akan tampil di sebuah kota yang bernama Tolito.
Dan bukanlah kota mereka, yang ternyata si Abby ini salah baca, hingga hal itulah yang membuat si Melin ini emosinya tidak stabil. Di saat yang bersamaan, Tyler juga menyuruh Melin agar merayakan pestanya kembali, namun Melin yang masih emosinya kalang kabut malahan menghina si Tyler. Tentu saja Tyler yang dihina pun tidak terima dan mengembalikan omongan milik si Melin, yang dimana ia mengatakan bahwasannya Melin kembalilah ke rumahmu dan bertemu dengan ibu psikopat. Melin yang mendengarkan hal itu pun tidak terima dan menghajar Tyler habis-habisan, yang membuat Tyler pun terluka hingga tiba-tiba ibunya pun datang. You would let your daughter do this. You understand what you did to my Civilized boy, society, huh? and we- What came I over don't her? want to hear your Sorry. apology. Again. Okay? Look, everyone go home. Sehabis akan hal itu, ibu dari si Melin ini malahan memarahi teman-temannya si Melin, bukanlah memarahi si Melin. Teman-temannya berusaha membela diri mereka masing-masing, yang dimana mereka mengatakan bahwasannya semua hal ini dilakukan bersama. Dan mana ada juga mereka memanfaatkan si Melin. Lagi juga acara di pesta rumahnya Tyler ini diadakan oleh si Melin dan juga Tyler. Seketika itu jugalah ibunya langsung menanyakan kebenaran itu kepada si Melin, namun ternyata Melin ini tidak menjawab hal apapun dan seakan membela ibunya. Teman-temannya yang melihat akan hal itu pun merasa kecewa, hingga pada akhirnya mereka yang sudah disalahkan tidak bisa berbuat apapun. Setelah hal itu, skip timeline beberapa hari pun berlalu, di mana kita diperlihatkan sekarang merupakan tanggal 25. Miriam dan juga teman-temannya sudah membeli tiket untuk menonton konser dari Four Town, tapi cuma bertiga. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Melin yang sedang bersiap-siap untuk menjalani ritual. Tanpa sengaja, sang ayah yang sedang berberes-beres di basement melihat sebuah kamera yang ternyata isinya merupakan The Daily Vlog milik si Melin. Di saat Melin dan juga kawan-kawannya sedang mengumpulkan uang untuk menonton konser Four Town, hingga pada akhirnya sang ayah pun menghampiri si Melin. Di sana, sang ayah ini pada akhirnya mengatakan kepada si Melin bahwasannya dulu ibunya juga memiliki panda seperti si Melin, namun lebih besar dan juga lebih pemarah. Sampai di suatu ketika di mana mereka berdua yang ingin menikah namun tidak diizinkan oleh sang nenek, yang mengakibatkan ibu dari Melin pada akhirnya terlibat cekcok oleh sang nenek. Dan inti dari perkataan ayahnya, nggak semua orang tuh sama, jadi bisa saja panda yang berada dalam tubuhmu tuh berbeda dibandingkan panda-panda sebelumnya. Semua hal ada di dalam dirimu, Melin. Akankah kau ingin melepaskan kutukan itu ataukah tidak? Tiba-tiba Melin ini dipanggil menuju kuil, hingga nggak lama kemudian ritual pun pada akhirnya dimulai. Your realm will be open. Will open only if we sing from our. Oh, Sunny, you've made this girl through her inner storm. Secara mengejutkan, tiba-tiba Melin ini tersadar di sebuah tempat yang dimana ia tiba-tiba dibimbing untuk menemui roh milik si Sanyi. Dimana di sana Sanyi membuat sebuah cermin dan si Melin ini dikasih satu pilihan saja, antara kembali menjadi normal atau menerima karunia tersebut. Melin malahan memutuskan untuk kembali menjadi normal, dimana ia memaksakan masuk ke dalam cermin itu untuk melepaskan karunianya. Namun ketika ia menengok ke belakang, ia melihat banyak sekali kenangan bersama panda tersebut. Hal itulah yang membuat ia pada akhirnya teringat dengan teman-temannya kembali dan memutuskan untuk tidak melepas karunianya. Seketika itulah semua orang yang berada di sana pun kaget dengan apa pilihan yang diambil oleh Melin. Semua keluarga pun pada akhirnya berusaha menahan Melin dan juga mengatakan bahwasan mereka akan melakukan ritual kembali. Di sana Melin ini mengatakan bahwasannya ia yang mempertahankan karunia ini dan sekarang ini bukanlah kutukan melainkan sebuah karunia. Lalu Melin pun pergi dari sana dan menuju konser untuk menonton Four Town, hingga ibunya Melin yang mendengarkan hal itu pun merasa kecewa. Emosinya tidak stabil dan bahkan menghancurkan kalung penjaga pandanya yang mengakibatkan ia kembali bersatu dengan si panda. Sementara itu kita pun diperlihatkan Melin yang seakan sudah bisa mengendalikan kekuatan pandanya, hingga bahkan ia pun tiba di konser Four Town. Setibanya di sana, Melin ini meminta maaf kepada teman-temannya akibat perlakuan ia sebelumnya. Awalnya teman-temannya ini tidak mau memaafkan si Melin, namun tiba-tiba muncullah sebuah suara yang ternyata itu merupakan mainan milik si Melin yang dirawat oleh si Miriam.
Setelah mengetahui akan hal itu, teman-temannya yang lain juga mengatakan bahwasannya Miriam merawat mainan itu 24 jam hingga pada akhirnya mereka pun berbaikan kembali. Dilanjutkan dari mereka yang ingin menonton konser bersama, namun secara mengejutkannya tiba-tiba di sana ternyata ada si Tyler. Hingga terungkaplah sebuah fakta, Tyler yang merupakan seorang cowok yang gagah ternyata merupakan K-popers. Who knows what's up? Want it? I want it. You want it? I want it. You want it? Baby, you got it. Sampailah di suatu ketika di mana kita diperlihatkan acara 4Town yang kedatangan panda yang begitu sangat amat besar yang ternyata itu merupakan ibu dari si Melin. Di sana, ibu dari Melin ini masuk ke dalam konser itu dengan paksa yang mengakibatkan orang-orang berhamburan ke sana kemari. Terlihat di sana Melin ini menghampiri keluarganya yang baru saja datang, namun tak lama kemudian tiba-tiba Melin ini ditangkap. Di sana ibunya ini mengatakan kepada si Melin bahwasannya Melin yang ia kenal sekarang jauh berbeda dibandingkan Melin yang sebelumnya. Tentu saja Melin yang mendengarkan hal itu pun marah yang dikarenakan ia sering sekali dikekang dan ia juga dianggap bocil-bocil android. Dan dari situlah tentu saja pertarungan Melin dan juga ibunya pun terjadi. Di sisi yang sama, sang nenek dan juga rekan-rekannya yang lain memutuskan untuk melanjutkan ritual yang dimana ayahnya Melin membuat lingkaran. Hey! Keep it in the circle! How could you be so? What are you doing? Stop! Sing louder! Stop it! I never went. I tried to be a good daughter. Sampai di mana Melin ini tanpa sengaja mengeluarkan kekuatan yang sangat amat overpower hingga mengakibatkan ibunya pun pingsan. Melin sontas merasa sedih hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk menarik ibunya kembali masuk ke dalam lingkaran agar ritual bisa dimulai kembali. Sang nenek yang melihat cucunya bekerja keras sendiri enggak tega hingga pada akhirnya ia pun memutuskan untuk menghancurkan segel dari pandanya. Beserta juga diikuti oleh kerabat-kerabat lainnya hingga mereka dijuluki sebagai Jin Curiki Power Ranger. Lantas mereka pun menarik ibunya si Melin sambil melakukan ritual yang mengakibatkan lingkarannya pun berfungsi. Di sisi yang sama, member dari 4Town dan juga teman-temannya si Melin ikut bernyanyi yang mengakibatkan mereka semua pun bersemangat. It's true, but they don't turn my tummy. You never look on my mind. Melin pun pada akhirnya tersadar kembali di tempat yang sama hingga tiba-tiba ia pun mendengar suara tangisan. Melin lalu mencari ke sana kemari dan pada akhirnya menemukan sumber suara tersebut yang ternyata itu merupakan ibunya. Di sana Melin ini menanyakan kepada ibunya apa yang sedang terjadi kepada dirinya hingga ibunya pun menjawab bahwasannya ia tanpa sengaja melukai sang nenek. Seketika itulah Melin langsung menarik ibunya hingga angsur-mengangsur ibunya pun kembali menjadi dewasa dan mereka bertemu dengan keluarga lainnya. Setelah hal itu, tiba-tiba sang nenek langsung memeluk ibunya si Melin hingga mereka berdua pun saling meminta maaf satu sama lain setelah sekian lama tidak bertemu. Sehabis akan hal itu, sang nenek juga mengatakan kepada si Melin bahwasannya ia akan setuju apa saja pilihan yang akan diambil oleh si Melin. Entah kau akan menyimpan karunia itu atau tidak, hingga pada akhirnya mereka semua pun keluar dari sana. Kecuali Melin yang ternyata memutuskan untuk menyimpan karunianya hingga tak lama kemudian ia pun pada akhirnya dihampiri oleh roh milik Sanyi. Di sana Sanyi ini seakan bangga dengan pilihan keturunannya tersebut hingga pada akhirnya ia pun membawa terbang si Melin. Setelah hal itu skip timeline beberapa hari kemudian di mana kita diperlihatkan Melin dan juga ibunya yang semakin dekat. Mereka lalu membuka kuil kembali yang ternyata banyak sekali pengunjung yang berada di sana. Melin yang sedang asik-asiknya bekerja tiba-tiba kedatangan teman-temannya yang ternyata mereka ini kedatangan anggota baru yaitu Tyler. Mereka lantas langsung pergi bareng untuk karaoke hingga Melin pun pada akhirnya izin dan juga pamitan kepada ibunya. Film pun diakhiri di mana kita diperlihatkan Melin bersama keluarga dan juga teman-temannya yang ternyata telah berfoto dengan member 4Town. Dan jangan lupakan juga Taehyung aka Plastik dan film pun tamat cuy.
Hingga bagaimana nih menurut kalian filmnya? Kalau menurut gue sendiri filmnya udah cukup oke untuk kalian nikmatin. Terlepas dari semua hal itu, kalian semua jangan lupa untuk komen hashtag Stay to the Santuy. Mau kalian berada di channel manapun, jangan lupa untuk komen hashtag Stay to the Santuy agar channel kali ini bisa dikenal oleh channel-channel khalayak publik lainnya. Ya udah, gua Zu pamit undur diri dari hadapan kalian dan sampai jumpa lagi di next konten berikutnya. Stay to the Santuy and bye bye.